Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai sambungan jenis P dan N pada bahan semikonduktor. Yang mana salah satu bahan ini kita ambil salah satu kasus yaitu pada dioda. Oke. Baik, jadi kalau kita perhatikan bahan dioda ini terdiri dari dua jenis bahan semikonduktor yang berbeda. Yang pertama tipenya itu N, artinya tipe N itu adalah bahan tersebut lebih memiliki kaya akan kandungan elektron, sehingga sifatnya itu negatif. Kemudian yang kedua, bahan semikonduktor kedua yaitu disebut sebagai tipe P, yang mana pada tipe ini merupakan bahan semikonduktor yang kaya akan jumlah proton, artinya kekurangan banyak sekali elektron. Nah, kalau misalkan kedua jenis bahan ini disambungkan, maka akan terjadi transfer elektron dari dari donor kepada hole. Hole-nya itu adalah jenis P, sedangkan yang memberikan donor elektron yaitu jenis N. Nah, nanti ketika terjadi persambungan antara kedua jenis semikonduktor tersebut, ada banyak sekali transfer bolak-balik, bahkan transfernya itu bukan hanya satu arah. Baik, nah ini ada fungsi dari bahan tersebut, jenis P dan N ini kalau disambungkan ada beberapa fungsi. Yang pertama sebagai gerbang elektrik. Nah, gerbang untuk apa? Yaitu gerbang untuk elektron. Gerbang untuk elektron ketika dia mengantarkan ketika semikonduktor ini mengantarkan elektron dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian jenis arusnya itu ada dua macam. Yang pertama forward bias, yang kedua reverse bias. Jadi kalau forward itu untuk arus yang sifatnya itu mengalir, elektronnya itu mengalir, jadi arus. Tapi kalau reverse bias itu biasanya arus ada sifatnya blokir. Oke. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Kalau misalkan ini gambar dioda, ini itu dia merupakan sambungan N, dan ini merupakan sambungan. Jadi kalau dioda ini, yang kalau misalkan di bagian N itu diberi satu daya tanda positif, kemudian ini negatif, maka akan terjadi forward bias, arusnya mengalir yang dari positif ke negatif. Artinya elektronnya itu kan dari negatif ke positif ya. Nah, kemudian kalau misalkan dibalik, ini satu dayanya itu di tanda negatif dan ini positif, maka akan terjadi reverse bias, pemblokiran arus. Ini yang menarik pada dioda. Oke. Kemudian kalau kita lihat dari karakteristiknya pada sambungan jenis P dan N ini, karakteristik dari arus dan tegangan, itu kita bisa perhatikan karakteristiknya. Ini adalah X sumbu X merupakan tegangan yang diaplikasikan, kemudian sumbu Y merupakan arusnya. Jadi ketika terjadi arus, nah ini terjadi arus naik ya, dan seterusnya ke sini, maka apa yang terjadi? Yang terjadi yaitu bisa dilihat pada tegangan arus tertentu yang diaplikasikan, arusnya itu dia negatif. Nah, ini terjadi pemblokiran arus sampai naik mendekati positif. Nah, ini mendekati positif sampai batas arus tegangan yang diinginkan, kemudian sampai terjadi peningkatan jumlah arus. Oke. Nah, jadi kurva ini sering disebut sebagai kurva J. Kurva J pada sambungan NP. Jadi karakteristik tegangan dan arus. Apa yang kita bisa baca bahwa arus ini akan terjadi kalau misalkan pertama tandanya itu benar seperti tadi ya. Kemudian yang kedua, jumlah arus yang diterapkan, jumlah tegangan yang diaplikasikan pada sambungan P dan N ini itu sudah melewati daerah potensial barrier. Yang mana potensial barrier-nya itu adalah di sini. Nah, garis barrier-nya di sini. Nah, jika naik dan naik. Oke. Ini yang terjadi forward bias. Nah, ini terjadi reverse bias. Jadi seperti ini ya. Ini daerah reverse bias, ini daerah forward bias. Oke. Baik,
Kemudian ada beberapa istilah yang lain. Yang pertama breakdown voltage. Nah, ini breakdown voltage tegangan sifatnya itu menurun. Ya karena tidak ada arus yang mengalir di sana ya, pasti tegangannya juga menurun. Dan ada juga reverse saturation current. Jadi arusnya naik ke atas terus. Oke, baik. Yang berikutnya itu adalah sambungan. Yang berikutnya adalah sambungan atau untuk konstruksi semikonduktor NP. Nah, jadi kalau kita lihat konstruksi sambungan NP atau PN ini, kalau kita lihat bahannya itu harus merupakan bahan semikonduktor. Semikonduktornya itu ada dua, yaitu jenis N, kemudian jenis P. Ya, yang mana ketika semikonduktor jenis N dan jenis P ini, yang mana ketika dihubungkan maka terjadi daerah depresi. Semikonduktor jenis N ini adalah semikonduktor yang kaya akan elektron, sedangkan jenis P ini kaya akan proton atau banyak sekali hole. Jadi ketika digabungkan antara N dan P akan terjadi daerah depresi. Nah, kemudian ketika terjadi redistribusi muatan, maka kalau kita lihat berdasarkan kurva J dari karakteristik arus dan tegangan, maka tegangan itu yang optimal itu bisa terjadi pada paling tidak 0,7 volt. Oke, baik. Nah, jadi kalau kita perhatikan, ini ada dua jenis semikonduktor. Yang merah itu ilustrasi untuk jenis semikonduktor P, dan yang biru ini adalah ilustrasi untuk semikonduktor N. Nah, jenis P ini sifatnya itu kaya akan proton. Dia banyak sekali memiliki hole, terutama di daerah-daerah di permukaannya. Kemudian semikonduktor N, dia kaya sekali akan elektron. Nah, ketika dua semikonduktor ini disatukan, kemudian kita berikan trigger berupa catu daya atau beda potensial antara keduanya, maka akan terjadi wilayah difusi. Wilayah difusi baik itu dari P ke N maupun dari N ke P. Jadi ada pertukaran atau transfer elektron baik sifatnya itu forward maupun reverse. Nah, kalau misalkan ini tidak ada tegangan yang diaplikasikan atau beda potensial yang diaplikasikan, maka tidak ada muatan yang terjadi atau yang mengalir di daerah sambungan N dan P. Nah, saya ilustrasikan. Jadi ada dua ilustrasi. Yang pertama, kita aplikasikan tegangan lebih kecil dari 0,7 volt. Nah, akan muncul daerah depresinya seperti ini ya. Ini daerah depresinya NP. Jadi kalau kita lihat, kalau tegangan itu lebih kecil dari 0,7 volt, depresinya seperti ini. Bisa dilihat lebar sekali daerah depresinya. Ini apa? Artinya elektron ini tidak dapat menempuh potensial baru yang terjadi di antara sambungan N dan P. Nah, tetapi ketika beda potensialnya dinaikkan lebih besar dari 0,7 volt, maka daerah depresinya itu dia akan mengecil, menyempit. Nah, pada daerah depresi yang menyempit inilah ini akan terjadi banyak sekali pertukaran elektron. Baik itu dari N hole, ataupun apabila nanti hole-nya sudah penuh, maka akan beralih pertukaran elektronnya ke sebaliknya. Ya, jadi ini kenapa? Ini kalau saya kembali lagi, kalau kita perhatikan lagi kurva J. Nah, seperti ini. Jadi ini sekitar 0,7 ya. Daerah sini adalah daerah 0,7. Jadi kita perhatikan kurvanya dari 0 ke 0,7, ya dia cenderungnya itu dia datar. Jadi kalau kita cari gradiennya itu gradien lurus. Kemudian setelah 0,7, di atas 0,7 maka terjadi peningkatan arus. Nah, maka daerah ini itu adalah daerah
minimal yang dapat terjadi pada sambungan semikonduktor N dan P agar terjadi pertukaran atau transfer elektron dari semikonduktor N ke hole yang ada di semikonduktor P. Kembali. Oke. Maaf. Nah, apa yang terjadi kalau ini kan tadi kita setting sambungannya itu berupa forward bias. Artinya beda potensialnya itu sesuai dengan apa yang diinginkan kalau terjadi transfer elektron. Nah, sekarang kita balik beda potensial yang disambungkan pada semikonduktor. Asalnya ini negatif, kita sambungkan ke yang positif. Sehingga akan terjadi reverse bias. Nah, pada kondisi tersebut, ini terjadi daerah deflasi. Jadi kalau kita lihat ya, ini mohon maaf, ini adalah 0 volt, 0,7 volt ya. Nah, kalau yang ini 0,3 volt juga lebih kecil. Jadi kalau kita lihat pada reverse bias, kenapa itu terjadi blokir arus? Itu karena daerah deflasinya itu semakin melebar. Sehingga elektron ini kan dia ingin loncat dari sini misalkan, dari N loncat ke hole yang ada di P. Nah, untuk loncat tersebut diperlukan energi yang cukup tinggi karena deflasinya itu melebar. Sedangkan kita tahu bahwa elektron-elektron yang bisa melakukan melakukan transfer atau berpindah dari satu lintasan atom ke lintasan atom yang lain itu hanya terjadi pada elektron yang berada di wilayah elektron valensi. Baik, nah di elektron valensi ini dia menerima energi yang berasal dari satu daya, cuman energinya itu akan berupa energi negatif, tapi energi positif. Ini artinya apa kalau energi positif? Ya berarti tidak ada tambahan elektron yang dapat mendorong supaya elektron ini loncat melewati daerah deflasi. Ya, dengan kata lain, daerah deflasinya semakin melebar. Oke, nah kalau kita lihat ini lebarnya itu semakin terlihat ini. Jadi ada suatu ruangan yang memang potensial barirnya itu tidak dapat ditembus oleh elektron. Ini yang terjadi pada reverse bias. Nah, kita kembali kalau kita perhatikan pada struktur atom ini, struktur model atom yang kita kenal memang banyak ya, mulai dari model atom sederhana, contohnya itu yang diperkenalkan oleh Rutherford, kemudian Dalton, kemudian Thomson, kemudian Rutherford, kemudian model atom yang mungkin bisa menjelaskan fenomena ini, salah satunya itu adalah model atom Bohr. Dan model atom yang terakhir sekarang yang masih digunakan sampai dengan sekarang itu adalah model atom kabut elektron. Itu digunakan sampai sekarang. Pertama untuk menjelaskan fenomena-fenomena mekanika kuantum yang terjadi di dalam atom. Oke. Nah, bagaimana penjelasan Bohr berkaitan dengan elektron valensi ini? Jadi elektron-elektron itu sebenarnya setiap elektron yang ada di dalam atom, baik itu lintasannya itu paling dalam maupun paling luar, itu mampu berpindah posisi, baik ke tingkat atasnya, jadi ke level paling atas maupun ke level paling bawah. Dengan cara apa? Sesuai dengan yang diusulkan oleh Einstein, setiap elektron ini mampu menyerap energi foton yang diterima. Jadi ketika dia menerima energi foton, elektron akan berperilaku dengan cara bergetar. Jadi dia salah satu tanda menerima foton, elektron itu akan bergetar, kemudian spin elektron itu akan berubah, tidak stabil, dan akibatnya itu dia akan keluar dari lintasannya. Nah, kalau menerima foton banyak, lintasannya itu juga bisa berpindah ke lintasan yang sangat jauh. Tapi kalau ketika menerima fotonnya itu cukup sedikit, dia hanya loncat ke lintasan yang terdekat. Nah, seperti itu. Nah, ketika elektron ini loncat, contoh misalkan di sini ya, ini lintasan paling rendah.
pindah ke atasnya. Ketika elektron ini loncat ke lintasan yang ada di atasnya, elektron ini kan merasa bahwa ini bukan tempatnya. Oleh karena itu, dia akan melepaskan kembali sejumlah foton yang dia terima, kemudian kembali ke posisi awal. Nah, ini yang terjadi di dalam atom. Nah, uniknya kalau di dalam elektron valensi ini kan elektron-elektron yang berada pada kulit terluar dari atom. Elektron valensi ini sifatnya itu lebih tidak stabil dibandingkan elektron yang ada di dalamnya. Artinya, pada khususnya ini untuk bahan-bahan yang bersifat logam maupun semi logam, contohnya semikonduktor ya. Semikonduktor itu adalah bahan yang berada di golongan 6 kalau dalam tabel periodik. Jadi di dalam semikonduktor ini, jadi kalau kita perhatikan, ketika dia menerima ketika dia menerima energi, foton maupun energi yang lain, ya, spin elektronnya tidak stabil, kemudian bergetar, lalu dia akan berpindah ke lintasan lain. Nah, karena elektron valensi ini ada di lintasan keluar, maka pindahnya itu adalah ke lintasan lain di atom yang lain. Dia akan terjadi kekosongan atau disebut sebagai hole. Hole ini akan diisi oleh elektron-elektron yang lain, kan elektron yang berasal dari catur daya gitu ya. Nah, ini salah satu penjelasan yang bisa diberikan oleh model atom Bohr. Jadi perilaku elektron itu tidak statis tapi juga dinamis. Oke. Nah, kemudian ini kita zoom kembali ya, kita energi. Nah, di dalam sambungan semikonduktor NP atau PN ini berkaitan dengan kita energi. Nah, ini nyambung juga dengan konsep atom Bohr yang tadi, bahwa kalau kita perhatikan ini misalkan ini adalah inti atom yang merah ini, kemudian di sini yang kuning ini adalah lintasan-lintasan dari atomnya, lalu yang kuning gelap ini adalah pita valensi. Nah, pita valensi ini adalah suatu lintasan yang mana elektron-elektron berada pada kulit terluar. Jadi ini adalah lintasan terluar dari elektron. Nah, ini disebut sebagai pita valensi. Nah, kemudian ada lagi, yang ini adalah disebut sebagai energi gap atau celah energi. Jadi setelah pita valensi, tingkatan di atasnya itu adalah celah energi. Nah, elektron ini dia harus mampu menembus celah energi ini supaya dia bisa masuk ke wilayah lintasan terluar dari atom yang lain. Nah, celah-celah energi ini sering disebut juga sebagai potensial barrier atau potensial penghalang. Jadi elektron harus memiliki sejumlah energi tertentu yang lebih besar daripada energi yang ada pada celah energi. Nah, kemudian ada pita hantaran. Nah, pita hantaran itu wilayah di mana elektron-elektron dari elektron valensi menjadi elektron bebas. Nah, elektron ini akan menghantarkan sejumlah elektron ini dapat berpindah ke tempat lain sehingga menghasilkan laju elektron. Nah, jadi kalau kita lihat dari hukum hukum Kirchhoff, hukum Ampere, muatan yang bergerak dengan kecepatan tertentu per satuan waktu itu disebut sebagai arus. Jadi arus ini sama dengan perubahan muatan per satuan waktu. Berapa jumlah muatan yang bergerak dibagi dengan waktu itu disebut sebagai arus. Nah, muatan-muatan yang bergerak itu ada di sini semua. Ada di sini semua. Maaf, ini saya terima telepon dulu ya. Maaf. Om, ya Pak? Ya. Ya Pak. Ini tadi ada Pak WA Pak Edi, orang ini badai ketemu sekarang Mas Ito. Tapi karena anu swasta mau itu kan mungkin rumah. Nah,
mohon mohon. Yang eta paling itunya bahan. Ya, tapi biasa Pak Mampan aja ngobrol sama Pak Arif gimana kira orang kabarnya begitu eh Pak Mampan malah ke Pak Arif juga. Betul 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 betul. Harus kan namanya. Aduh,